Shalom, selamat pagi seluruh sidang jemaat. Puji Tuhan kalau pada hari ini tepat tanggal 27 Desember kita kembali lagi untuk beribadah secara online. Tapi biarlah kita terus mau fokus kepada Tuhan. Kita mau tetap semangat walaupun sudah di akhir-akhir tahun, tidak mengurangi sukacita kita. Puji Tuhan kalau kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Seluruh jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan pujian Yesus Raja Damai. Oh Yesus, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesus, oh Yesus, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kita katakan oh Yesus, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesus, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha kemuliaan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Kaulah Allah, Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah.
Baik Bapak yang tata di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami sangat mengucap syukur dan terima kasih Bapak kalau Engkau sudah menjaga dan melindungi kami dari tidur semalam. Dan pada pagi hari ini kami masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk kami dapat berkumpul bersama-sama di kediaman kami masing-masing untuk beribadah. Kami terlalu yakin dan percaya Bapak itu karena kasih-Mu yang nyata di dalam setiap kehidupan kami. Bapak, kalau sebentar kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini, kiranya Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Roh-Mu saja yang bekerja Tuhan Yesus di dalam ibadah kami. Begitu juga Tuhan, bila ada kuasa iblis, kegelapan, roh jahat yang ingin coba mengganggu kami saat kami beribadah, kami bersatu hati, kami usir, kami teping di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh-Mu saja yang bekerja di dalam ruangan ini, terlebih di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita masih tetap bangkit berdiri. Kita angkat pujian, tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul dari suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara berkatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara berkatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Puji Tuhan, silakan duduk. Walaupun pujian ini mengatakan kalau kita berkumpul bersatu, walaupun masih dalam suasana pandemi ya, kita nggak bisa bersatu di satu tempat untuk beribadah, tapi tidak mengurangi sukacita kita. Biarlah kita mau terus muliakan Tuhan, muliakan Raja kita. Kita ganti pujian dengan "Oh muliakan Tuhan". Muliakan Tuhan.
Biarlah kita mau terus memuliakan Tuhan, terus kita puji Tuhan, terus selalu mengucap syukur, selalu terus memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena Dia yang layak terima pujian, bukan orang lain, tapi Dia yang layak terima pujian. Puji Tuhan, kita ganti pujian kita dengan Natal di hati. Seperti emas
Tuhan, lagu ini selalu kita nyanyikan ya dalam kita merayakan Natal. Pujian ini berjudul Natal di Hatiku. Biarlah lewat pujian ini kita diingatkan untuk kita selalu menaruh suasana Natal di dalam hati kita masing-masing, karena Natal itu mengartikan kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus itu adalah Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Jadi kita nggak cuman ada atribut-atribut Natal baru kita bisa bersuka cita, tapi kita mau terus taruh Natal itu di dalam hati kita, karena kita yakin dan percaya untuk hari-hari ke depan pasti Allah terus menyertai kehidupan kita. Puji Tuhan, kalau kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan dan tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Mari seluruh sidang jemaat yang di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian tak terbatas. Dan setia
mendengarkan pujian ini Bapa, kalau selama hidup kami mau terus untuk menyembah Engkau Bapa. Kami selalu bersyukur Tuhan Yesus akan kasih setiamu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Bapa, kalau kami sudah memuji dan memuliakan namamu, biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan itu dapat menjadi dupa yang berharum di hadapanmu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu, kiranya ajar kami untuk duduk diam, fokus kepada firman-Mu, sehingga setiap firman yang ditaburkan boleh kami mengerti, kami pahami, sehingga boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, dan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Hamba-Mu yang sebentar Tuhan Yesus akan menaburkan firman-Mu, kiranya Kau jamah, Kau urapi, taruh pikiran-Mu di pikirannya, taruh hati-Mu di hatinya, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu semuanya itu berasal dari Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Bapa, kalau bila ada kuasa iblis kegelapan yang ingin coba-coba mengganggu kami sehingga kami tidak fokus, kami bersatu hati, kami usir, kami pengen di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Yesus Romo saja bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Layakkan kami Bapa untuk kami dapat menerima berkat firman-Mu, dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Masih semangat Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dikasihi Tuhan. Kita sudah banyak memuji Tuhan. Pada pagi hari ini kita ada di minggu terakhir tahun 2020 ya. Itu artinya ini adalah ibadah kita yang terakhir di hari Minggu di tahun 2020. Untuk itu mari kita mau tetap mengutamakan Tuhan sebelum kita meninggalkan tahun 2020 yang banyak sekali peristiwa kita alami. Nah, siang hari ini, pagi menjelang siang, kita akan sama-sama merenungkan firman. Saya berikan judul firman Tuhan, Tuhan tidak lupa yang kita tabur. Puji Tuhan. Saudara, mungkin saudara sering mendengar hukum tabur tuai ya. Tapi pagi hari ini saya berikan judul firman Tuhan, Tuhan tidak lupa yang kita tabur. Apa yang baik, apa yang buruk, itulah yang akan kita tuai. Sesuai dengan apa yang kita tabur di tahun 2020 ini. Mari kita baca dalam Kejadian 8 ayat 22, demikianlah firman Tuhan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Nah, saudara, orang yang menabur pasti menuai. Sepasti apa? Sepasti musim. Ada musim hujan, ada musim kemarau. Ada siang, ada malam. Ada susah, ada senang. Ada panas, ada dingin. Sepasti itulah. Jadi apa yang kita tabur di tahun 2020 ini, pasti saudara akan menuai. Nah, di dalam Amsal 22 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Bagian A saja ya. Bagian B-nya dikatakan, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Di dalam Amsal 22 mengingatkan, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Nah, sebelum kita tinggalkan tahun 2020 ini, mari kita mau kembali mengintrospeksi diri kita masing-masing. Taburan apa yang sudah kita tabur di tahun sepanjang 2020 ini? Apa kita menabur yang buruk, kecurangan? Kalau kita menabur yang buruk, kecurangan, maka itu juga yang akan dituai. Karena kita sudah dengar ayat pertama tadi, sepasti orang menabur, sepasti itu juga dia harus menuai. Contohnya, Daud. Saya akan berikan contoh-contoh cerita ya tentang firman. Daud, satu kali dia menabur sesuatu yang tidak baik. Apa itu? Dia membunuh Uria. Walaupun dengan cara halus, orang nggak tahu kalau Daud yang membunuh. Karena Daud hanya memerintahkan untuk supaya Uria dalam peperangan ditaruh di tempat paling depan. Supaya
Kalau ada musuh menyerang, dia mati. Itu dilakukan Daud karena Daud ingin mengingini istrinya, Bathsheba. Dan benar saja, akhirnya Uria mati dan Bathsheba diambil menjadi istrinya. Sepertinya tidak ada orang tahu dia raja. Semuanya berjalan mulus. Tapi lihatlah, betul Bathsheba bisa mengandung. Tetapi anak yang lahir itu akhirnya mati. Sehingga Alkitab mencatat Daud meratap sampai 7 hari 7 malam. Karena begitu cintanya Daud terhadap anak yang dikandung oleh Bathsheba ini. Tapi tetap saja anak itu harus diambil oleh Tuhan. Tapi Daud tidak kecewa. Kenapa? Ketika ditegur oleh Nabi Nathan, dia menyadari dan dia bertobat. Nah, saudara, kalau di tahun 2020 ini kita ketemu masalah, seringkali kita hanya menyalahkan Tuhan. Daud bisa saja menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Saya kan hamba-Mu, hidup dekat dengan Engkau. Kok Tuhan izinkan anak saya yang baru lahir mati? Dia lupa bahwa itu buah dari apa yang dia tabur, dosa. Nah, kadang kita pun lupa bahwa kita sudah berbuat suatu kesalahan, pelanggaran terhadap firman Tuhan. Sehingga kita menuai sesuatu yang tidak baik. Apakah itu penyakit, apakah itu masalah yang datang kepada kita. Tapi belajar kepada Daud. Ketika Daud introspeksi, minta ampun, Tuhan mengampuni. Dan ketika Tuhan sudah mengampuni, Tuhan berbelas kasihan. Apa yang hilang itu Tuhan ganti. Akhirnya lahirlah anak yang bernama Salomo. Yang mau saya ceritakan di sini, Daud menabur kejahatan, menuai sesuatu yang buruk. Anak yang dilahirkan mati. Contoh yang kedua, Yakub. Semua kita pernah dengar cerita tentang Yakub, bukan? Yakub, dia menipu ayahnya yang bernama Iskak. Saat Iskak mau memberikan berkat hak kesulungan kepada Esau, Yakub dia menyamar seperti Esau. Dia pakai bulu domba, lalu dia menghadap ayahnya Iskak untuk menerima berkat. Iskaknya, ayahnya ini penglihatannya tidak jelas, sehingga tertipu. Akhirnya Yakub yang diberkati, sementara Esau baru berburu di padang. Singkat cerita, Esau pulang menanyakan, loh, bukannya aku tadi sudah memberkati engkau? Esau marah, lalu mengejar Yakub, ingin membunuh Yakub. Nah, akibat dia berbuat satu pelanggaran, dia dikejar-kejar oleh Esau, mau dibunuh kan? Dia menyingkir ke rumah pamannya, tinggal di rumah pamannya yang bernama Laban. Namanya perantau, ikut paman di negeri orang. Dia melihat pamannya punya anak yang namanya Rahel, sangat cantik. Dia ingin menikahi Rahel. Apa katanya? Apa kata Laban, pamannya ini? Kamu boleh mengambil Rahel, tapi kerja dulu 7 tahun. Akhirnya Yakub semangat kerja 7 tahun. Setelah 7 tahun, hari pernikahan tiba. Apa yang terjadi? Dia menipu, sekarang dia tertipu. Ternyata yang diberikan bukan Rahel, tapi Lea. Ketika Yakub berusaha menuntut kepada pamannya Laban, yang sekarang adalah mertuanya. Laban bilang apa? Adat di sini harus kakaknya dulu yang menikah, baru adiknya. Kalau kamu mau mendapatkan Rahel, kamu tetap harus kerja lagi. Cuma-cuma 7 tahun. Nanti kamu dapat Rahel. Benar. Dia kerja 7 tahun lagi. Berarti 14 tahun. Dia kerja bakti tanpa upah. Nah, setelah 14 tahun kerja bakti,
mendapat Lea dan Rahel, sekarang dia diupah. Tapi Alkitab mencatat upahnya itu selalu berubah-ubah. Artinya nggak menentu, suka-suka. Tabur tuai. Dia pernah menipu, sekarang dia tertipu. Bahkan di masa tuanya, dia menuai. Apa? Dia ditipu oleh 10 anaknya, saudara. Anak yang lahir dari Lea itu, semua menipu dia. Dengan berkata apa? Ketika dia bawa Yusuf jalan-jalan, tiba-tiba dia masukkan Yusuf di lubang sumur supaya mati. Lalu dia cerita ke ayahnya, ayah, Yusuf diterkam binatang buas. Mereka pulang dengan membawa jubah Yusuf, jubah berdarah. Nah, kalau dibikin cerita sinetron atau film bagus, judulnya Jubah Berdarah. Sehingga seumur hidup Yakub dia menangis, meratapi anak kesayangannya yang lahir dari Rahel mati. Saudara, ditipu oleh anak-anaknya. Padahal Yusuf nggak mati kan? Dan saudara-saudaranya pun nggak tahu kalau Yusuf nggak mati. Tapi di sini dikatakan bahwa apa yang ditabur itu dia ditipu oleh anak-anaknya. Sebab itu saudara, apa yang kita tabur, mari kita mau belajar menabur yang baik. Ya, berapa hari lagi kita tinggalkan tahun 2020. Kalau kita mungkin mengalami hal-hal yang tidak baik, seperti apa yang dialami Daud, apa yang dialami Yakub, kita mau minta ampun, bertobat. Yakub akhirnya dia pun minta ampun sama Tuhan, bertobat. Akhirnya dia berjumpa Tuhan. Ya, demikian pula hari-hari ini di penghujung tahun ini, hari-hari mendekati akhir tahun ini, mari kita, kalau ada sesuatu yang tidak baik, mungkin kita sudah menabur yang tidak baik, kita minta ampun kepada Tuhan. Tapi mari kita mau belajar seperti Henok. Henok dia menabur yang baik. Kalau kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 5, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Kalau saudara baca di Kejadian 5 ayat 22, kenapa Henok tidak mengalami kematian? Karena Henok ini hidupnya berkenan kepada Tuhan. Di sini kita melihat Henok, dia menabur kebenaran, dia menabur yang baik, maka berbuah kebenaran. Henok menabur iman, dia hidup kudus, hidup benar, hidup berkenan kepada Allah, sehingga dia memetik kemuliaan. Jadi kalau kita menabur kebenaran, pasti kita akan petik kebenaran. Kalau kita menabur iman, maka kita akan memetik kemuliaan, pertolongan yang dari Tuhan, sehingga kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Demikian pula Nabi Elia. Nabi Elia dia juga menabur kebenaran, dia menabur iman, dia pun terangkat ke surga, hidupnya dekat dengan Tuhan. Siapa lagi contoh? Nuh. Di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9, Nuh adalah orang benar. Nuh adalah orang yang hidup bergaul dengan Allah. Dan ketika air bah melanda bumi ini, Nuh dan keluarganya memetik apa yang dia tabur, kebenaran, iman kepada Tuhan, membuat Nuh dan keluarganya selamat. Contoh selanjutnya, siapa? Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb, dia menabur perkataan positif. Saat 12 pengintai diutus mengintai tanah Kanaan, 10 pengintai menabur perkataan negatif. Oh, di sana dihuni suku enak, kita pasti mati. Beda dengan Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb dia berkata positif.
musuh yang dihadapi sama, raksasa, suku enak, ya. Tetapi yang diperkatakan positif, kita pasti mengalahkan mereka. Kita pasti bisa menduduki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Yosua dan Kaleb menenteramkan hati rakyat bangsa Israel. Dan akhirnya itulah yang dipetik oleh Yosua dan Kaleb. 10 pengintai semua mati. Tetapi Yosua dan Kaleb, dia saja yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Karena apa? Dia menabur perkataan Tuhan. Di dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi apa yang kita katakan itu membuat terjadi. Sebab itu perkataan yang baik, yaitu firman Tuhan, itu pun akan terjadi yang baik dalam hidup kita. Seperti halnya benih, jika perkataan kita baik, kita akan menuai yang baik. Jika perkataan kita buruk, bersungut-sungut, mengeluh, mengumpat, maka itu juga yang akan terjadi. Nah, berapa banyak taburan yang sudah kita tabur di tahun 2020 ini? Apakah lebih banyak yang buruk atau yang baik? Kalau kita tahu apa yang kita katakan pasti jadi, kenapa kita tidak memilih untuk menabur perkataan yang baik, memperkatakan firman, memperkatakan berkat, daripada mengutuk atau mencaci maki? Apalagi keluarga kita sendiri. Berulang-ulang saya ingatkan, walaupun kita mungkin tidak senang dengan hasil, kita mengharapkan A, yang terjadi B, entah itu kepada anak, kepada suami, kepada keluarga yang tinggal di dalam rumah kita, atau sanak famili kita. Kalau mereka susah, kita ikut merasakan kesusahan. Lebih baik kita memberkati. Anak pulang bawa nilai jelek, daripada kita dasar bodoh, lebih baik kamu hanya kurang belajar saja. Kalau kamu belajar, kamu pasti bisa. Kamu kan anak pintar, diberkati Tuhan. Jadi saudara, kita perkatakan perkataan-perkataan yang positif. Daripada ketika kita mengalami sakit, penyakit, keadaan bertubi-tubi, masalah datang, daripada mengeluh, mati saya. Lebih baik puji Tuhan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Maka itulah yang jadi. Kita akan bisa mengatasi, menyelesaikan segala masalah. Bukan karena kita, tapi kekuatan yang daripada Tuhan. Lalu taburan apa lagi? Sebagai contoh, di dalam Kejadian 26 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Maka menaburlah Iskak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Saudara, saat kita mau menabur, walaupun di musim sukar, di sini dikatakan Iskak itu di negeri orang, dalam perjalanannya di tanah orang, dan di musim yang bukan saatnya menabur, tapi dia menabur. Untuk menabur itu tidak mudah. Pasti dia harus membuang benih, ya. Benih itu ditabur, kan belum tentu berhasil. Berarti dia harus rela untuk menabur. Dan ketika dia menabur benih yang baik, yang terbaik, pasti hasilnya juga terbaik. Bukan hanya terbaik, dilipat gandakan. Bukan 100%. Kalau 100% itu 100, coba dikalikan 100%. Hasilnya jauh lebih banyak, 100 kali lipat. Berarti 100 kali 100 kali 100 berlipat-lipat. Nah, saudara, ini juga bukti bahwa apa yang kita tabur saat kita menyertakan Tuhan di dalam Yesus, apa yang kita tabur, Tuhan sanggup memberi kelipatan. Menabur benih itu bicara tentang apa? Taburan yang baik. Benih apa? Nah, mungkin sudah bertanya, benih apa yang harus kita tabur? Ya.
Tentu yang pertama, benih kebajikan. Ya, kalau kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Tuaian itu bukan dari manusia. Mungkin manusia pun bisa memberkati kita, tapi kalau datangnya dari Tuhan, itu Tuhan sanggup melipat gandakan. Jadi saudara jangan berharap berbuat satu kebaikan nanti dia ganti balas. Kalau dia tidak balas, saudara akan kecewa. Orang yang saudara taburin itu tidak memberikan, saudara akan kecewa, tidak membalas kebaikan saudara. Tapi kalau kita menabur saja karena melakukan firman, tabur kebaikan, firman Tuhan bilang, kamu akan menuai 100 kali lipat. Kalau Iska dia dikatakan 100 kali lipat dia menuai. Kita baca di dalam Galati pasal 6 ayat 9, ayat 8, demikian firman Tuhan. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi saudara, mari kita menabur dalam kebaikan. Mungkin secara jasmani nggak nampak tuaian itu, atau apa yang kita tabur. Tuhan melihat hati. Taburan doa itu juga menabur. Saudara berdoa untuk anak, untuk cucu, mungkin untuk keluarga, untuk pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan, itu saudara menabur dalam roh. Saudara akan menuai juga dalam roh. Karena di sini dikatakan tuaian itu bukan hanya kita rasakan di bumi, tapi hidup kekal. Kita akan menuai. Semua diperhitungkan Tuhan. Itu yang pertama, tabur kebajikan. Nah, tahun 2020 ini sudahkah kita banyak-banyak menabur doa? Saudara, hari ini mungkin saudara belum memetik, anak cucu saudara akan memetik. Karena firman Tuhan bilang, ada satu pujian, Tuhan memberkati orang yang hidup dekat orang takut Tuhan. Anak cucu cicitnya dipelihara Tuhan. Ya, berarti saat kita menabur, mencucurkan air mata, berdoa, itu yang akan menuai itu bukan hanya kita, anak cucu kita. Bukan itu saja, kekekalan kita akan petik. Yang kedua, apa yang harus kita tabur? Harta di surga. Saya nggak bacakan. Di dalam Lukas 12 ayat 33 dikatakan bahwa suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Menabur ketika saudara berbuat untuk kerajaan surga, untuk pekerjaan Tuhan, uang saudara tidak hilang, tenaga saudara tidak hilang, air mata saudara tidak hilang, tapi ditabung di kekekalan. Di sana tidak ada pencuri. Kalau kita menabung di bank, bisa saja hilang. Banyak kan sekarang orang nabung di bank, uangnya hilang. Kita menabung di rumah, pencuri bisa membobol. Ya. Tapi kita menabung dalam kekekalan. Firman Tuhan bilang, tidak ada pencuri dan ngengat tidak akan merusaknya. Jadi saudara, saat kita menabur waktu, air mata, saat kita menabur harta, Tuhan berjanji, sepasti musim panas ada dingin, kemarau panas, malam ada siang, sepasti itulah apa yang saudara tabur, saudara dan saya akan menuainya. Jangan saudara berkata menabur itu susah. Iya betul. Karena Mazmur 126 ayat 5, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Saat menabur itu memang tidak mudah, saudara. Saat kita berbuat baik, ya, saat kita memberi waktu, tenaga, harta, apapun itu untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang yang membutuhkan, itu memang tidak mudah. Menabur waktu, air mata, berdoa, mungkin untuk negara, untuk pekerjaan Tuhan,
Tapi firman Tuhan pasti kita akan memetik dengan bersorak-sorai, menuai dengan bersorak-sorai. Dalam Mazmur 126 ayat 5, ayat 6 sekarang, orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Di sini jelas apa yang kita tabur pasti kita tuai. Sebab itu di penghujung tahun ini, mari kita mau ingat apa yang sudah kita tabur. Kalau kita mungkin banyak menabur yang tidak baik, ada kesempatan untuk kita minta ampun kepada Tuhan. Kalau kita sudah menabur yang baik, mari kita terus pertahankan, supaya tahun yang akan datang kita tetap berbuat baik. Karena apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Entah itu waktu, entah itu harta, entah itu tenaga, entah itu air mata, doa, gak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Sebab itu ayat terakhir dalam Galati pasal 6 ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sebab itu saudara, teruslah lakukan segala yang baik, ya, tabur yang baik, supaya kita banyak menuai yang baik. Puji Tuhan, pada hari ini firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari kita mau tetap belajar menabur kebaikan, menabur harta di surga, karena Tuhan akan melipat gandakan. Seperti seorang anak memberi 2 ikan, dia dapat 12 bakul. Ibu janda memberi tepung segenggam, dia hidup selama musim kemarau. Sebab itu saudara, menabur tidak selalu banyak. Anak kecil itu cuma bekalnya. Tuhan melihat hati. Jadi di saat ada peluang, ada kesempatan, tabur, tabur, tabur. Tuhan yang melipat gandakan. Bukan manusia yang mengupah kita. Manusia mungkin gak melihat. Tuhan yang akan memberi upahnya. Bahkan di kekekalan, tidak dimakan oleh rayap, tidak dicuri oleh pencuri. Puji Tuhan, kita juga akan menabur perkataan positif. Perkatakan terus perkataan positif. Aku diberkati, aku pasti bisa, aku dipakai Tuhan. Maka itu juga yang akan kita tuai. Nah, saudara, mari kita mau belajar banyak-banyak menabur dalam roh, supaya kita menuai hidup yang kekal. Menabur iman, kita beroleh kemuliaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini, yang boleh mengingatkan kami sebelum kami meninggalkan tahun 2020 ini. Biarlah kami kembali mengintrospeksi diri kami. Kalau di tahun-tahun sepanjang tahun 2020 ini mungkin kami pernah menabur yang buruk, Engkau mengampuni kami. Dan taburan yang baik, kami percaya Tuhan sanggup melipat gandakan. Kuatkan, mampukan kami untuk terus menabur yang baik. Perkataan positif, menabur kebaikan, menabur benih dimanapun kami berada. Baik waktu, tenaga, doa. Biarlah kami mau tabur, sehingga kami menuai berlipat ganda. Berkati seluruh umat-Mu yang sudah beribadah pada pagi hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, kaum muda, semuanya tidak ada yang terkecuali. Tuhan memberkati usaha mata pencarian umat-Mu. Tuhan memberkati kesehatan umat-Mu. Walaupun kami melewati masa pandemi sepanjang bulan Maret sampai akhir tahun ini, pemeliharaan-Mu nyata. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di masa pandemi kami akan terus menabur yang baik, sehingga kami akan menuai 100 kali ganda, bahkan menuai berkat Tuhan, menuai kerajaan Allah, menuai di kekekalan. Sekarang saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing, bawalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Kami terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.